Semangat pagi ya, dengan cop-copnya Upika. Oke, kali ini saya pengen cop-cop berbagi dengan teman-teman semua. Masih dari artikel di upika.com dengan judul No Kata Baper untuk Kecerdasan Emosi. Kita udah tahu kan kata baper udah ada di kamus gaul kekinian ya, bawa perasaan. Tapi sampai sekarang jujur saya tuh masih belum ngeh dan srek dengan penggunaan kata baper ya, bawa perasaan. Menurut saya justru kalau kita bilang apa-apa, ada sebuah kejadian kemudian kita merespon dengan celetukan kata baper, itu justru akan mengaburkan identifikasi rasa atau identifikasi emosi ya, jadi nggak jelas. Padahal ketika seorang sedang bermasalah secara psikologis terhadap suatu peristiwa, kemampuan mengidentifikasi rasa itu bagian dari solusi. Teman-teman sudah ketahui juga kan bahwa mengenal emosi itu adalah bagian dari kecerdasan emosional yang manfaatnya bisa untuk pengendalian diri. Misal nih, bayangin aja ada orang yang kena macet, kemudian dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, tapi dia bilangnya gini, "Idih, gimana sih? Ini nggak ada polisi yang ngatur apa? Jadi baper nih gue, pengen ngamuk." Padahal sejatinya dia itu merasa kesel, dia merasa marah, tapi ketika ditelusuri lagi rasanya ternyata dia merasa kecewa kok kena macet, kecewa kok orang lain gak ada yang bantuin, kecewa kok telat gitu ya. Ditelusuri lagi sebenarnya itu adalah emosi dari rasa takut, khawatir kalau macet nanti dia telat. Ditelusuri lagi, ditelisik lagi, ternyata dia itu sebenarnya merasa malu, khawatir, merasa malu nanti kalau telat, diomelin, kemudian jadi perhatian orang. Ya. Mengupas inti emosi tadi itu ibarat mengupas bawang merah, banyak lapisan, lapis demi lapis, yang nantinya sebenarnya kita akan ketemu inti dari emosi itu. Nah, ketika kita sudah ketemu inti dari emosi itu yang muncul dari respon tadi, maka seseorang itu lebih bisa menyadari dan mengendalikan rasa atau emosi itu. Solusi berikutnya setelah mengenali inti rasa adalah kita bisa menerima emosi itu ya. Kita perlu bisa menerima emosi itu. Apalagi untuk anak kecil, perlu adanya pendidikan kecerdasan emosi, memberikan pengajaran mengenali emosi, karena akan berguna baginya dalam pengendalian diri saat itu maupun di masa depan. Ya, contoh lain, misalnya nih ada seorang ibu melihat anaknya pulang sekolah kok tiba-tiba tantrum, gak jelas, ngelempar tas, marah-marah ya. Kemudian si ibunya mendekati. Kalau misalnya ibu-ibunya ikutan pakai gaya gaul kekinian, itu mungkin kalimatnya yang dia sampaikan ke anak itu seperti ini, "Kamu kenapa sayang? Baper ya?" Ya, itu cuma contoh aja. Semoga sih nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, kita rewind. Misalnya si ibu punya kecerdasan emosi yang baik. Ketika anaknya tantrum, ibu itu menanyakan, "Kamu kenapa sayang? Apa yang kamu rasakan?" Sambil mencoba mengelus si anak dan mencoba memeluk anaknya. Kalau mau dipeluk diteruskan, tapi kalau misalnya anaknya menepis, ya jaga jarak sebentar. Kemudian si anak jawab gini, "Aku kesel." Oh, kakak merasa kesel. Nah, ibunya di sini berusaha mengubah susunan kalimat anaknya yang tadi bilang "aku kesel" itu biar tidak merasa bahwa dirinya secara utuh itu sama dengan kesel tadi, atau dirinya
sama dengan emosi, karena bahaya. Karena kalau misalnya aku sama dengan kesel, itu seolah-olah keselnya itu di seluruh tubuh sampai jaringan terkecil, sel-sel terkecil sampai atom itu semuanya kesel. Satu tubuh utuh sama dengan kesel. Ya, jadi diubah sedikit sama ibu tersebut dengan merasa berarti cuma merasa aja di suatu bagian tertentu, tidak seluruh tubuh. Kemudian ibu tersebut mengkonfirmasi sebagai tanda simpatik, memahami rasa dari anak tersebut. Ya, coba deh ceritain ke mama. Ya, ibu mulai antusias, perhatian, fokus ke anak. Aku kesel sama si X mah. Masa tadi adek pas pelajaran olahraga gak bisa roll depan, roll belakang, masih mancing-mancing gitu, diketawain. Coba diketawain sama siapa, Kak? Sama teman-teman, tapi si X yang duluin, terus paling kencang lagi. Ih, nyebelin. Awas nanti. Oh gitu ya. Kalau perasaan kakak pas gak bisa roll depan, roll belakang gimana? Sedih mah. Si ibu mulai merangkul dan direspon anaknya. Kakak kecewa ya gak bisa. Nah, si ibu udah tahu nih, ternyata anaknya kecewa. Sama merasa apa lagi? Malu mah, yang lain bisa. Oh ya, mama ngerti. Jadi kakak merasa sedih, kecewa, dan ada malunya juga. Jadi kesel ya sama si X tadi. Ya, ibunya ini mencari konfirmasi, pengakuan, dan rasa. Iya mah, ya mama ngerti. Terus kira-kira bagian tubuh mana yang gak nyaman sekarang? Kalau ingat kejadian tadi, ini si anak menunjuk dadanya. Nah, ternyata responnya agak lebih tenang. Ya, kemudian ibunya respon, oh ya mau bantu usap-usap ya, biar kakak merasa lebih nyaman dan enakan. Iya, ibunya mengusap-usap dadanya karena sudah dikonfirmasi sama anaknya bahwa ada bagian tertentu di tubuhnya yang merasa gak nyaman akibat peristiwa tadi. Dan barangkali emosi yang tadi itu terperangkap di bagian tersebut sehingga menyebabkan tidak nyaman. Oke, setelah agak tenang, melihat fisiknya sudah respon tubuhnya tenang, kemudian ibu ini menanyakan lagi, mau penasaran, kakak pengen bisa roll? Ya pengen mah,